Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Arya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Pada video pembelajaran ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan elastisitas penawaran. Pengertian atau konsep elastisitas. Elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan atau respons suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Adapun ciri-ciri elastisitas ialah semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Elastisitas diukur dari persentase perubahan suatu variabel akibat perubahan variabel lainnya. Berikut rumus elastisitas penawaran. Persentase perubahan kuantitas harga yang ditawarkan dibagi perubahan harga barang, yang dimana dapat dilihat pada rumus berikut. E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitasnya kecil dari 1 sama dengan inelastis. Maksudnya ialah jika persentase perubahan kuantitasnya kecil dari jumlah perubahan harga, maka disebut inelastis. 2. Jika E lebih besar dari 1, maka disebut elastis. Yang ketiga, jika nilai E sama dengan 1, maka disebut unit elastis. Dan yang keempat, jika nilai E sama dengan 0, maka disebut inelastis sempurna. Dan yang terakhir, jika E-nya sama dengan tak terhingga, maka disebut elastis sempurna. Elastisitas pendapatan ialah ukuran berapa banyak perubahan jumlah penawaran barang terhadap perubahan pendapatan konsumen. Adapun rumusnya ialah delta Q per delta 1 dikali 1 per Q, yang dimana delta Q sama dengan perubahan jumlah barang, delta I ialah perubahan pendapatan, I ialah pendapatan, dan Q ialah jumlah barang. Kemudian jika elastisitasnya lebih besar dari 1, maka disebut sebagai barang mewah. Dan jika elastisitasnya besar dari 0, maka disebut barang interior. Dan jika angka 0 lebih besar dari elastisitas dan lebih besar dari angka 1, disebut dengan barang normal. Elastisitas pendapatan seringkali dipengaruhi dengan jenis barangnya. Meskipun pendapatan masyarakat menurun, mereka akan tetap membeli minyak goreng, karena barang tersebut sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari atau bisnis mereka. Namun, minyak goreng juga bisa menjadi barang inferior saat masyarakat memiliki peningkatan pendapatan. Saat mereka memiliki uang lebih banyak, maka mereka akan berpikiran untuk mengganti minyak goreng tersebut dengan minyak kelapa sawit atau olive oil yang lebih mahal dan lebih baik untuk kesehatan. Elastisitas promosi ialah suatu persentase perubahan harga akan mengakibatkan perubahan persentase promosi yang akan dilakukan. Semakin tinggi persentase harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula persentase promosi yang akan dilakukan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Jangka waktu produksi. 2. Daya tahan barang atau produk. 3. Mobilitas faktor produksi. 4. Jumlah persediaan barang. Dan yang kelima, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Lanjut materi yang terakhir, yaitu manfaat elastisitas penawaran. Yang pertama, sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu pabrik tempat produksi untuk dapat mengetahui respon yang akan dilakukan, menentukan kelanjutan tempat produksi tersebut, apakah untuk menaikkan hasil dari penjualannya atau harus menaikkan jumlah produksi. Yang kedua, sebagai salah satu alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi, termasuk ekspor ataupun impor, dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonominya.